Shalom Bapak Ibu Saudara, marilah kita mendengarkan pengumuman kegiatan gereja. Ibadah Raya Umum tanggal 28 Juni 2020 masih dilaksanakan secara online. Untuk informasi kompak, informasi rekening gereja, dan ulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara lihat di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap berjalan semaksimal mungkin. Nomor telepon sekretariat gereja ada di Warta Jemaat Digital. Pendaftaran iuran Taman Makam Mumbul tahun 2019 telah berakhir pada tanggal 31 Mei 2020. Segera lakukan pendaftaran ulang. Info selengkapnya bisa dibaca di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan apapun yang terjadi hari-hari ini Bapak Saudara. Sebab kasih Tuhan lebih dari segalanya. Apapun yang terjadi biarlah kita tetap senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Hidup dalam pujian penyembahan. Hidup melekat kepada Tuhan karena itu letak kekuatan kita. Kita akan mulaikan ibadah online hari ini. Mari sama-sama nikmati hadirat Tuhan. Bapak Saudara dan saya, dimanapun kita berada saat kita menyembah Tuhan, walaupun dalam ibadah online ini, saya yakin dan percaya Tuhan sanggup melawat kita dimanapun kita menyaksikan ibadah online ini. Mari nikmati hadirat Tuhan, mulai fokus kita mau menyembah Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya. Tuhan, kami bersyukur dalam segala keadaan. Kami mau tetap mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab karya salib-Mu, pengorbananmu lebih dari segalanya dan itu tidak sebanding dengan persoalan dan masalah yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Kami mempercayai Engkau Tuhan, sebab Engkau juru selamat. Engkau Allah yang maha tinggi dan Engkau berjanji Engkau menyediakan tempat yang indah bagi kami Tuhan. Itu pengharapan kami Tuhan dalam hidup ini. Kami mau senantiasa berharap kepada Engkau Tuhan apapun yang terjadi Tuhan. Sampai akhir nafas hidup kami mau tetap bersandar, berharap dan percaya kepadamu. Yesus, Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Walaupun kami tidak mengerti apa yang sedang kami alami hari-hari ini, tapi kami mau tetap berada dalam hadirat-Mu. Kami mau tetap berada di dekat-Mu Tuhan. Saat ini kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami merindukan lawatan-Mu Tuhan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Saat kami menyembah, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu sanggup melawat kami, memulihkan kami, menyegarkan kami. Oh Yesus, Engkau pengharap, Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah online hari ini ke dalam tangan-Mu. Sampai kepada firman-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati, Engkau akan menyampaikan pesan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami mau menyembah-Mu, kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji menyembah, menikmati hadirat-Mu. Kami mau rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Saudara bersama-sama dengan saya nyanyikan pujian ini. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan lagi, saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya.
lagi katakan, saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, oh saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, Yesus. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, ya Tuhan, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan lagi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Hanya kepadamu ku percaya Tuhan, hanya Kau tempat pengharapanku, hanya Kau yang menjadi sandaranku, ya Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mau selalu tinggal di dekat-Mu, ku mau selalu tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau segalanya bagiku, Engkau tempat perlindungan, oh Engkau sumber penghiburanku, sumber kekuatanku, sumber pengharapanku. Oh Yesus, Kau lebih
Engkau tempat sandaran, hanya Engkau yang dapat kuandalkan Tuhan. Hanya Engkau tempat aku bersandar Tuhan. Yesus, Yesus, Engkau kekuatan dalam jiwaku Tuhan. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Mari sama-sama katakan, ku percaya janji-Mu ajaib Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari dengan segenap hati katakan, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, ya Yesus, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, ya Tuhan, ku percaya, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Lagi katakan, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, ya terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, ya Tuhan, ku percaya, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi sama-sama katakan, ku percaya janji-Mu ajaib Tuhan. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, oh hatiku percaya, selalu ku 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 percaya. Haleluya, Yesus, Yesus, hanya Kau satu-satunya harapanku Tuhan. Yesus, Kau satu-satunya yang ku percaya. Yesus, Kau satu-satunya yang ku andalkan. Yesus, Kau satu-satunya kekuatanku. Yesus, haleluya, haleluya. Aku mau bangun kekuatanku di dalam hadirat-Mu Tuhan. Aku mau senantiasa tinggal di dekat-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Bawa aku terus Tuhan, selalu tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Di hari-hariku, di waktu-waktuku Tuhan, aku mau selalu menikmati hadirat. Aku mau selalu tinggal di dekat-Mu ya Tuhan. Dan saat ini aku mau mendengar suara-Mu Tuhan. Sampaikanlah pesan melalui hamba-Mu. Kami percaya segala sesuatu bukan kebetulan. Hari ini kami mau mendengar pesan-Mu Tuhan melalui firman-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu. Kami percaya ada satu pesan yang Kau mau sampaikan Tuhan. Dan kami mau terima itu. Kami mau pegang janji firman-Mu Tuhan. Kami mau kuat di dalam firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami mau tetap senantiasa setia. Kami akan senantiasa kuat sampai Engkau datang kedua kalinya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan. Engkaulah keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar suara-Mu. Kami siap mendengar pesan-pesan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Mari bersama kita akan mempelajari firman Tuhan dan menghidupinya. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami buka hati kami. Kami mau mendengar apa yang Tuhan mau katakan dan perintahkan. Dan kami mau jadi pelaku firman. Urapi hamba-Mu dan urapi dan berkati semua umat-Mu yang mengikuti ibadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu sekalian, judul khotbah hari ini, generasi akhir. Kita semua tahu kita ini hidup di era yang disebut era kemajuan teknologi yang sangat luar biasa. Dan tidak jarang kita mendengar istilah era digital atau era revolusi industri 4.0, 4.0. Atau kita disebut juga hidup di era internet. Sekilas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan zaman yang dimana kita sekarang ini hidup. Bapak Ibu, kita mendengar istilah revolusi industri. Revolusi industri itu sederhananya adalah segala sesuatu yang
mengalami perubahan besar. Dan itu dilakukan dengan cara bekerja dan memproduksi dengan teknologi yang canggih. Itu yang disebut revolusi industri. Dan revolusi industri ini Bapak Ibu sudah terjadi 4 kali. Yang pertama revolusi industri dari tenaga manusia, tenaga otot menjadi tenaga uap. Lalu revolusi industri yang kedua, dari tenaga uap muncullah tenaga penggerak yang kedua, yaitu listrik. Itu disebut revolusi 2.0. Dan revolusi industri yang ketiga adalah ditandai dengan munculnya komputer dan pekerja-pekerja manusia diganti dengan robot. Itu adalah revolusi industri yang ketiga, 3.0 atau 3.0. Dan hari-hari ini Bapak Ibu kita hidup dalam revolusi industri yang keempat, 4.0, 4.0. Tandanya apa? Robot dan komputer tetap dipakai. Tetapi kemajuan industri yang keempat ini atau revolusi industri yang keempat ini ditambahkan dengan kecanggihan dengan adanya internet. Segala sesuatu terhubung dengan komputer. Internet menjadi sebuah penggerak yang luar biasa dan kita akhirnya menjadi orang yang bisa menggenggam komputer yang besar menjadi kecil, yaitu smartphone. Itulah tanda dengan adanya kemajuan-kemajuan ini, maka kita berada disebut pada era revolusi industri yang keempat. Bapak Ibu sekalian, kita juga mengenal istilah yang saat-saat ini sering diucapkan oleh para ahli ilmuwan atau para pendidik atau para pengamat. Kita hidup di zaman generasi milenial, generasi Y. Ya, itu juga diikuti dengan generasi yang lebih muda, generasi Z atau generasi Z. Apa itu Bapak Ibu? Bapak Ibu sekalian, kalau kita dikatakan kita ini juga hidup di generasi milenial, itu artinya generasi yang disebut dengan istilah lain yaitu generasi Y. Generasi Y ini adalah di bawah dari generasi X. Jadi kalau kita ini generasi Y, seumur saya ini generasi Y atau Y. Sedangkan di atas saya, papa saya itu generasi X. Nah, orang-orang atau anak-anak muda di bawah saya, itu yang disebut generasi Z atau generasi Z. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita pelajari hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan generasi ini. Yang nanti kita akan cocokkan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, para ahli atau para peneliti menyatakan bahwa pengelompokan usia generasi ini tidak bisa secara kaku. Tetapi setidaknya kita tahu ada generasi, sekali lagi saya contohkan, generasi papa saya itu generasi disebut generasi X atau baby boomer. Orang-orang yang lahir setelah Perang Dunia Kedua, di mana angka kelahiran tinggi sekali. Lalu lahirlah saya. Nah, saya ini dikenal dengan generasi Y, generasi Y. Dan seterusnya, lalu muncullah generasi, yaitu generasi Z atau generasi Z. Nah, Bapak Ibu sekalian, generasi Z atau generasi Z ini, itu generasi yang hari-hari ini mereka hidup dengan gadget, ya, dengan smartphone, dan gadget atau smartphone itu sangat mempengaruhi hidup mereka. Generasi Z atau generasi Z ini juga disebut generasi internet. Mereka tidak bisa lepas dari internet. Mereka melakukan segala sesuatu terkoneksi dengan internet
Dan mereka mengerjakan segala sesuatu dengan fasilitas komputer yang canggih. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jika kita memikirkan, kita ini sebenarnya hidup di zaman apa, di generasi apa. Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan. Kalau tadi secara ilmiah disebutkan ada tipe-tipe generasi. Generasi X, generasi Y, generasi Z. Nanti Bapak Ibu, akan ada istilah generasi yang terbaru, generasi Alpha, generasi E. Itu yang lahir antara 2011 sampai 2024. Itu mungkin generasi cucu saya mungkin ya, atau ya mungkin anak-anak remaja yang baru masuk remaja. Itu generasi Alpha. Dan kita tahu ada segmen-segmen generasi, tetapi tahukah saudara, menurut Alkitab kita ini hidup di generasi apa? Saudara dan saya ini termasuk generasi apa? Apakah saya dan saudara termasuk generasi X? Ya mungkin saya bilang itu papa saya. Apakah saya termasuk generasi Y? Ya itu mungkin saya dan beberapa tahun di bawah saya. Apakah saya termasuk generasi Z? Bukan. Mungkin anak remaja bilang, itu saya om. Atau mungkin di bawah remaja, dia generasi Alpha. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya menurut Alkitab kita ini hidup di era apa? Judul khotbah tadi, generasi akhir. Kita hidup di era akhir zaman. Kita adalah generasi akhir, bukan generasi X, bukan generasi Y, bukan generasi Z, bukan juga generasi Alpha. Tapi Alkitab bilang, Anda dan saya, segala usia, hari-hari ini hidup di generasi akhir zaman. Oleh karena itu kita harus buka hati kita, buka mata rohani, buka mata jasmani, melihat realita yang ada di depan kita. Bapak Ibu sekalian, jangan abaikan era di mana kita hidup sekarang ini yang menurut Alkitab ini adalah era akhir zaman atau generasi akhir. Kenapa kita jangan mengabaikan? Supaya Anda dan saya punya kesempatan melayani generasi ini. Ambil bagian dalam pelayanan di era zaman akhir. Kalau secara industri itu ada revolusi industri 1, 2, 3, dan 4. Dan semua orang mencoba terlibat dan ikut serta di dalamnya, yang tidak mau ikut tertinggal. Nah hari-hari ini saya mau katakan sama saudara, orang-orang Kristen secara rohani, dia harus ikut juga ke gerakan Allah yang membawa kita sekarang ini, hari-hari ini, hidup di generasi akhir atau era akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, mari kita baca ayat yang menyatakan bagaimana excitingnya, bagaimana menakjubkannya, bagaimana menggairahkannya hidup di era akhir zaman ini. Jadi saudara harus melihat dari sudut pandang yang lain. Akhir zaman penuh dengan kesulitan, bencana alam, kejahatan, dosa semakin merajalela. Tapi sudut pandang yang lain adalah Anda dan saya harus melihatnya. Akhir zaman adalah era yang paling exciting. Yang paling menakjubkan, yang menggairahkan hidup anak-anak Tuhan, yang mengerti bagaimana kita punya banyak kesempatan melayani generasi ini. Mari baca Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 29. Akan dibantu oleh Pak Yesi membacakan ayat ini. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 29. Silakan. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Bapak Ibu sekalian, latar belakang ayat yang baru saja kita baca dan dengar, Nabi Yoel menyampaikan akan datangnya bencana akibat serangan belalang.
sampai kepada seruan pertobatan yang berujung janji Tuhan akan melawat manusia yang menghasilkan perubahan sikap dan hati manusia. Dimulai dari, kalau saudara nanti ikuti kitab Nabi Yoel pasal 2, dimulai dari Yoel pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12, itu tentang datangnya bencana yang mengerikan. Lalu Yoel pasal 2 ayat 13 sampai dengan 17, itu menyatakan akan terjadi atau akan muncul sebuah momentum untuk membuat umat bertobat. Dan di dalam ayat 18 sampai seterusnya di pasal yang kedua, itu akan ada pemulihan secara lahiriah yang Tuhan janjikan. Dan juga tujuannya adalah secara rohani umat manusia, khususnya umat Tuhan, siap menjadi umat yang dimana Tuhan berdaulat penuh dalam kehidupannya. Dan itu dimulai dari ayat 18, janji akan ada lawatan Tuhan, pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Dan nubuatan Nabi Yoel ini mulai digenapi pada awal pencurahan Roh Kudus, yaitu di loteng di Yerusalem yang namanya hari Pentakosta. Itu sudah digenapi dan terus berlangsung sampai kesudahan zaman. Sampai di mana kita hari-hari ini hidup di era akhir zaman atau generasi akhir. Bapak Ibu sekalian, mari saya mengajak saudara, kita akan mengeksposisi ayat ini. Saya akan minta Pak Yesi membaca ulang ayat 28 dan ayat 29 dan saya akan coba mengeksposnya buat kita semuanya. Silakan. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Stop dulu. Ayat 28 berkata, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Pertanyaannya, manusia siapa saja yang Tuhan maksudkan? Lanjutkan. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Yang pertama, generasi anak. Mungkin ini kalau secara ilmiah tadi, itu generasi alpha ya. Anak-anak akan bernubuat. Artinya apa? Mereka akan dipakai Tuhan memberitakan firman. Mereka akan dipakai Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam kepolosan mereka. Sehingga orang-orang yang mendengarnya menjadi percaya bahwa ini bukan dibuat-buat. Karena anak-anak dipakai Tuhan. Berikutnya. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Generasi yang berikutnya adalah generasi X mungkin ya. Orang tua kita. Akan mendapat mimpi. Artinya apa? Orang-orang tua akan memberikan direction, arahan. Menyampaikan visi. Orang-orang tua kita. Mungkin generasi di atas usia 60 tahun ke atas. Generasi X itu. Mereka juga akan dilawat Tuhan. Orang-orang tua yang secara fisik lemah. Dan mereka tidak bisa melakukan pelayanan-pelayanan yang heboh gitu. Yang menggunakan tenaga dan fisik. Tetapi mereka duduk diam menyembah Tuhan. Mereka terima vision. Mereka menerima visi. Dan mengarahkan generasi yang hidup di akhir zaman ini. Lalu yang berikutnya, selanjutnya. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ya, yang berikutnya adalah teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Ini mungkin adalah generasi Y, tapi umurnya lebih muda dari saya. Ya, mungkin lebih cocok disebut generasi milenial, termasuk generasi Z, generasi Z, yang hidup dengan internet, yang hari-hari ini mereka tidak bisa lepas dari internet, itu juga akan dilawat Tuhan. Teruna-teruna akan dapat penglihatan. Apa artinya? Para teruna, remaja, pemuda yang masih muda-muda ini akan menerima peneguhan-peneguhan. Mereka akan diberi Tuhan hikmat. Dan mereka akan menyampaikan pesan-pesan ilahi. Dan itu akan terjadi di hari-hari di mana kita hidup di era akhir zaman. Ingat baik-baik, anak-anak dipakai Tuhan. Anak-anak akan memberitakan firman dengan berani, dengan urapan. Orang-orang tua yang fisiknya udah lemah, bahkan dikatakan rentan dengan sakit penyakit, mereka tetap dipakai Tuhan. Mereka ada visi. Mereka memberikan arahan kepada umat Tuhan, kepada gereja, kepada anak-anak muda. Dan yang berikut teruna-teruna.
Teruna-teruna ini akan dapat peneguhan-peneguhan. Mereka akan dapat hikmat dari Tuhan dan mereka akan menyampaikan pesan-pesan ilahi. Wah, luar biasa. Yang terakhir, ayat 29. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Sampai Bapak Ibu kepada orang-orang yang status sosialnya rendah juga dilawat Tuhan. Katakan haleluya. Dilawat Tuhan bahwa hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba atau budak perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu ke atas mereka. Mereka juga akan terima lawatan Tuhan. Mereka akan jadi saksi Tuhan. Jadi dari status sosial yang rendah Tuhan tidak lihat. Tuhan pakai mereka untuk masuk dalam kegerakan akhir zaman ini. Sekarang saya ajak Bapak Ibu sekalian. Mari. Coba dari ayat 28 sampai dengan ayat 29. Carilah kata atau bagian dari kalimat yaitu frase yang menggambarkan ada generasi di usia tertentu yang tidak dipakai Tuhan. Yang duduk nganggur, enggak melayani Tuhan, cuma jadi penonton. Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada kan? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya memang disebutkan dari anak-anak, teruna, para orang tua, sampai golongan status sosial terendah. Semua dilawat Tuhan, semua dipakai Tuhan. Kita hidup di generasi akhir Bapak Ibu. Anda bukan hanya secara ilmiah, saya generasi Y, saya generasi Z, saya generasi Alpha. Tuhan mau saudara masuk katakan, saya generasi akhir zaman. Yang ikut dalam kegerakan Allah, tidak hanya bergantung sama internet, tapi kita gunakan internet juga untuk kemuliaan Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi. Bapak Ibu sekalian, nggak ada yang nganggur. Dengan lain kata, kalau topik atau tema pengajaran kita di bulan Juni ini dikaitkan, maka nggak ada yang nggak melayani. Semua melayani Tuhan. Luar biasa. Bahkan yang statusnya paling rendah, yaitu hamba atau budak, dilawat Tuhan juga. Betapa baiknya Tuhan. Jadi saudara, saya mau gambarkan, kita ini hidup di zaman yang paling exciting. Menggairahkan, menggembirakan, dahsyatnya luar biasa. Nanti saya akan uraikan lebih jauh. Nah, Bapak Ibu sekalian, semua akan terima lawatan Tuhan, semua akan masuk dalam kegerakan Tuhan, semua akan ambil bagian dalam pelayanan generasi. Anak-anak melayani generasinya, menyampaikan firman Tuhan dengan berani, bahkan jadi berkat bagi generasi yang lebih tua. Teruna-teruna bangkit juga melayani Tuhan dengan hikmat yang Tuhan kasih. Dengan peneguhan-peneguhan yang Tuhan beri. Menyampaikan pesan-pesan ilahi. Orang-orang tua memberikan arahan, memberikan direction, memberikan nasihat. Semua melayani Tuhan. Jadi salah Bapak Ibu. Kalau Anda dan saya cuma duduk diam, tidak melayani. Apalagi kita gunakan alasan, ini kan ibadah online. Jadwal pelayanan saya sudah nggak ada untuk sementara. Salah. Kita punya pelayanan bukan di 4 dinding tembok gereja yang sempit. Pelayanan kita jauh lebih daripada tembok-tembok gereja. Bapak Ibu sekalian, mari ikut melayani. Layani semua generasi. Ikut dalam upaya memuridkan semua generasi. Latih anak-anak kita, latih para remaja pemuda. Orang-orang tua melatih anak-anak pemuda remaja, melatih sesamanya, seusianya. Masuk dalam kegerakan, memuridkan semua generasi. Generasi yang meneruskan perjuangan iman para pahlawan iman. Generasi anak panah yang ada di tabung para pahlawan. Muridkan, ikut serta dalam kegerakan Allah. Bapak Ibu sekalian, saya memahami, saya sebagai gembala dan pemimpin gereja, saya memahami, tidak ada alasan untuk mengabaikan pelayanan kepada semua generasi. Saya tidak menganggap generasi dewasa yang produktif jauh lebih penting daripada generasi lanjut usia. Tidak. Saya tidak menganggap generasi dewasa, generasi produktif jauh lebih penting daripada generasi anak. Tidak, semua penting. Oleh karena itu saudara, masuklah dalam kegerakan ini. Kalau kita kembali kepada segmen-segmen generasi secara ilmiah,
Maka masuklah dalam generasi apa saja, entah generasi X, generasi Y, generasi Z, atau generasi Alpha. Kita semua bisa melayani Tuhan, tetapi perhatikan baik-baik, dengar baik-baik. Simak ini. Tetapi Bapak Ibu, saya, istri, dengan beberapa orang saja di gereja, enggak cukup. Kami tidak sanggup untuk melayani semua generasi. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan untuk Anda dan saya bangkit. Layani generasi kita. Muridkan generasi kita. Jadikan mereka anak panah di tangan para pahlawan. Dan semua bisa berperan. Yang lanjut usia mendapat penglihatan-penglihatan. Mereka mengarahkan anak-anak muda. Anak-anak muda, mereka mendapat hikmat. Menyampaikan pesan-pesan ilahi dengan urapan. Anak-anak juga dipakai Tuhan, saudara. Mereka bisa menyampaikan berita firman Tuhan, bernubuat. Dan semua lapisan termasuk hamba-hamba perempuan atau laki-laki juga dilawat Tuhan. Hari ini, lewat pengajaran firman Tuhan yang saya sampaikan, dalam tema bulan Juni ini, meningkatkan semangat pelayanan, saya mendorong saudara. Mari, buka telinga saudara. Dengar baik-baik. Mari, para ahli IT, bangkit, layani Tuhan. Gereja membutuhkan saudara. Ladang misi membutuhkan saudara. Pekerjaan Tuhan membutuhkan saudara. Enggak lagi zamannya dirayu-rayu, nunggu-nunggu. Iya kalau ditawarin, kalau enggak, sudah waktunya Anda proaktif. Jangan reaktif. Bapak Ibu sekalian, para ahli pendidikan, mari bangkit. Anak-anak kita perlu di-maintain, di-equip. Mereka perlu diperlengkapi. Bagaimana mereka dididik dengan baik dalam takut akan Tuhan. Para ahli marketing, bisnismu, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Melayani generasi akhir zaman. Para entrepreneur, pengusaha-pengusaha, para pebisnis. Ayo bangkit, layani Tuhan. Tampilkan dirimu. Masuk dalam pelayanan di zaman akhir ini. Ada banyak generasi yang bisa kita layani. Yang bisa kita layani. Jadi kata kuncinya adalah Anda dan saya tidak boleh nganggur secara rohani. Anda dan saya harus melayani, gunakan potensimu untuk melayani. Bapak Ibu sekalian, Anda mau? Mari ikut. Kalau tidak mau, tertinggal. Kalau orang-orang yang dulu masih kerja pakai otot, tenaga, lalu ada revolusi industri pertama, pakai tenaga uap, nggak mau, ya tertinggal dia. Kerjanya lambat, daya saingnya nggak ada. Kenapa? Karena sudah ada pembaruan dengan tenaga uap. Yang asik dengan tenaga uap, masuk revolusi industri kedua, tenaga listrik. Tetap tidak mau menggunakan tenaga listrik, ya tertinggal dia. Dan seterusnya sampai sekarang ini adalah internet, segala-galanya internet. Sampai ada joke atau gurauan. Ternyata kuota lebih berkuasa daripada pulsa. Anda punya pulsa banyak, tapi kalau beli kuota, HP-mu gak jadi apa-apa. Saudara, jadi ini semua kita harus lihat secara cermat. Tuhan mau kita masuk. Anda dan saya mau, mari ikut. Kalau tidak mau, tertinggal. Atau istilah saya, mau rusak karena berkarat, atau karena terpakai. Saya memilih karena saya terpakai. Saya mau mata pisau saya semakin tajam karena setiap hari dipakai. Saya tidak mau mata pisau saya tumpul dan berkarat lalu menjadi rusak. Sekali lagi kata kuncinya adalah semua kita harus terlibat melayani. Kita hidup di generasi akhir. Ingat Yoel pasal 2 tadi, ayat 28-29. Anak-anak, teruna, para orang tua, bahkan hamba dengan status sosial paling rendah. Semua dilawat Tuhan, semua dipakai Tuhan.
semua terima pemulihan daripada Tuhan. Sekarang kita lihat visi Tuhan. Yesaya pasal 49 ayat 6. Tolong dibacakan oleh Pak Yesi, Yesaya 49 ayat yang ke-6. Kita akan menemukan apa yang ada di benak hati Tuhan. Visi yang Tuhan taruh untuk umat Tuhan tangkap hari-hari ini. Ya, Yesaya 49 ayat 6. Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Oke, ini frase pertama. Saya minta Pak Yesi ulangi. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub dan Yakub. untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tahan ayat 9. Bapak Ibu, frase pertama Tuhan mau bilang gini, aku enggak puas kalau kamu cuma melayani di lingkupmu sendiri. Hanya jadi berkat bagi sukumu sendiri. Hanya jadi berkat dari lingkunganmu sendiri. Itu yang Tuhan bilang, hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub. Terlalu sedikit pelayanan itu. Terlalu sempit pelayanan itu. Hanya untuk memikirkan bagaimana mengembalikan dan melayani orang-orang yang kembali dari Babel atau yang masih tersisa di Yerusalem. Terlalu sedikit kamu hanya menjadi hambaku dalam spek pelayanan seperti itu. Frase berikutnya. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bagi bangsa-bangsa. Ingat baik-baik. Tuhan tidak mau bangsa Israel cuma menjadi hamba Tuhan atau melayani Tuhan bagi bangsanya. Tuhan bilang begini, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, terlalu kecil kalau kita cuma memikirkan pelayanan di 4 dinding gereja yang sempit. Terlalu naif ya kalau kita memikirkan, ini lagi ibadah online, ibadah di gereja belum dibuka. Saya nggak bisa pelayanan lagi sementara jadwal pelayanan saya kosong, saya nganggur. Waduh Bapak Ibu, eman, sayang. Anda dan saya tidak harus melayani tunggu ada jadwal. Amin. Harus kita bergerak. Ada generasi anak-anak yang kita bisa muridkan. Ada generasi remaja pemuda yang kita bisa muridkan. Ada generasi dewasa yang menggerakkan pekerjaan Tuhan dengan luar biasa. Ada generasi lanjut usia yang mengarahkan dengan mimpi, dengan visi-visi yang daripada Tuhan. Luar biasa bukan? Jadi sekali lagi, enggak ada jemaat GBI Shalom yang boleh nganggur. Enggak ada. Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau bangsa Israel, umat Tuhan secara rohani kita jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di depan mata kita real sekali. Pelayanan apa yang dengan mudah hari-hari ini bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi? Ayo anak muda jawab, pelayanan apa? Ya, pelayanan media online. Rekaman suara saya, suara gembala, dalam hitungan detik sampai ke Amerika, saudara. Ini zaman yang luar biasa. Ini era yang luar biasa. Yang kita rekam di HP kita. Detik ini. Lalu dalam hitungan detik kita kirim ke teman kita di Eropa. Semua sudah terjadi itu. Dan Tuhan bilang, aku akan bawa kamu menjadi pelayanan kepada bangsa-bangsa. Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu sekalian, jangan remehkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara. Mari bangkit, jangan asik di rumah atau mungkin menangisi, meratapi keadaan. Bangkit, layani Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Tuhan akan memulihkan ekonomi umat, Tuhan akan memulihkan jasmani umat, tetapi tujuannya adalah supaya umat Tuhan
jadi alat secara rohani untuk kemuliaan Tuhan. Yoel pasal 3 ayat 18 sebagai penutup. Yoel pasal 3 ayat 18. Yoel pasal 3 ayat 18. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meneriskan anggur baru. Ya, Bukit-bukit akan mengalirkan susu, Ya. dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. ya. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Pasal 3, kalau saudara bandingkan dengan pasal 2, maka pasal 2 dan pasal 3 dan pasal 2 saling berkaitan. Tuhan ingin memberkati umat Tuhan. Gunung-gunung meniriskan anggur baru. Bukit-bukit mengalirkan susu. Sungai-sungai Yehuda mengalirkan air. Dan mata air akan terbit di rumah Tuhan. Ini bicara berkat-berkat jasmani, berkat-berkat fisik, berkat-berkat materi. Tapi ingat baik-baik, tujuannya bukan di situ. Tujuannya adalah saudara akan jadi alat supaya orang lain juga dilawat Tuhan mulai dari hidup kita. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Itu bicara tentang siapa saja Tuhan bisa pakai. Mari mulai sekarang Bapak Ibu, jangan cuma teriak, Tuhan bereskan masalah uangku. Tuhan bereskan masalah kerjaanku. Mari berteriak, Tuhan bereskan hatiku. Amin. Saudara jangan cuma teriak, Tuhan tolong bantu masalah cek yang blong. Tuhan tolong bantu masalah giro yang blong. Silakan teriak kepada Tuhan. Boleh, itu namanya keperluan saudara. Tapi berteriak juga, Tuhan pulihkan hatiku. Karena ketika Tuhan memulihkan ekonomimu, Tuhan memberikan engkau anggur baru, memberikan susu, sungai mengalir dengan deras dan segar. Itu bukan berhenti di situ. Tujuannya adalah aku akan membuat kamu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Hari pemulihan sedang terjadi hari-hari ini. Tapi saudara jangan lupa, itu diawali dengan proses. Diawali dengan tantangan, diawali dengan kesulitan, dengan masalah. Tetapi Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita semuanya. Bapak Ibu mari perhatikan ayat 30, 31 dan 32. Pasal 2. Tolong Pak Yesi bacakan lagi. Ayat 30, 31, 32. Yoel ayat 2 pasal 30 sampai 32. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Jadi ada malapetaka dulu, ada kejadian-kejadian yang mengerikan dulu. Lanjut. Dan barang siapa yang berseru kepada Perhatikan nama ini. Tuhan, Dalam situasi seperti itu, bulan dan kondisi alam terganggu, terus dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Oke. So, luar biasa bukan? Jadi kalau hari-hari ini Anda dan saya mengalami krisis mungkin karena pandemi, mari peka. Tuhan mau kerja apa dalam hidup kita? Tuhan tidak mau saudara nganggur. Saya mau bicara kata kunci saja. Tidak boleh ada yang nganggur secara rohani. Enggak boleh ada yang tidak melayani. Makanya saya kasih judul, kita ini generasi akhir. Ini kesempatan yang paling exciting, menggairahkan, yang luar biasa. Gunakan semua potensi saudara. Saya berdoa ketika Tuhan melawat kita, Anda punya hati dipulihkan. Seperti kirbat yang baru kata Tuhan Yesus, menerima anggur yang baru. Sehingga kirbat yang baru itu tidak pecah. Sebab apa? Sebab kulitnya masih bisa lentur. Menyesuaikan pembentukan karena fermentasi anggur yang ada dalam kirbat yang baru itu. Tapi kalau dia dimasukkan dalam kirbat yang lama, kulitnya sudah kaku, maka ketika anggur baru itu terjadi fermentasi, maka kantong yang lama akan pecah dan akan terbuang anggur yang baru itu.
Anda dan saya, jangan sia-siakan lawatan Tuhan dan berkat Tuhan. Saya dan saudara harus punya kirbat yang baru, karena akan ada anggur yang baru dicurahkan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa, nyanyikan sebuah lagu. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Oh Ramaya Shikaralabalaba. Bawa hidup kita Bapak Ibu, keluarga kita, pergumulan masalah kita, tidak boleh menghentikan pelayanan kita, tidak boleh menghentikan gairah kita, sukacita kita, menjangkau jiwa-jiwa, memuridkan generasi, dan setiap generasi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Naikkan pujian ini. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Lagi katakan, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Mari bawa dalam doa kerinduan kita. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Katakan tuailah, katakan tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala. Pakai kami Tuhan, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah, bangkitlah gereja. Mari bangkit umat Tuhan, para pelayan Tuhan. Lingmu generasi ini, selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Dengan segenap hati katakan, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, mari bangkit, pandang sekelilingmu. Generasi ini, katakan, selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, generasi ini, generasi ini. Oh, selamatkan ya Tuhan. Ini ketika kita bilang generasi ini, bayangkan anak-anak kita. Bayangkan anak-anak remaja pemuda dipakai Tuhan luar biasa. Tidak ada yang nganggur, tidak ada yang diam. Semua masuk dalam kegerakan akhir zaman. Ketika kita bicara generasi ini, orang-orang dewasa, bahkan yang sudah lanjut usia, yang dikatakan rentan, Tuhan tetap pakai mereka. Dengan segenap hati katakan, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Haleluya, kami mau Tuhan masuk dalam kegerakan di akhir zaman. Masuk dalam pelayanan di akhir zaman.
memuridkan generasi kami, memenangkan generasi ini Tuhan. Engkau mulai dari kami, mulai dari hati kami ya Tuhan, memulihkan kami, memulihkan hati kami ya Tuhan. Oh, Engkau yang mau melayani Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Saya akan berdoa di mana saudara ada, mengikut serta dalam ibadah online ini. Anak-anak muda yang selama ini engkau diam, potensimu ada, hanya engkau bisa ngomong saja, komentar saja, tapi engkau gak pernah kasih waktu, tenaga, keahlianmu untuk pekerjaan Tuhan. Mari terima panggilan Tuhan. Anak-anak muda yang penuh dengan keahlian, anak-anak dewasa muda yang penuh dengan potensi, ayo bangkit. Jangan cuma komentar. Gereja dipakai Tuhan lewat kita semua untuk jadi berkat. Mari kita berdoa. Hamba berdoa untuk para lanjut usia, orang tua kami Tuhan. Engkau juga urapi dan pakai mereka. Mereka adalah generasi yang luar biasa. Generasi yang memberkati 3 generasi di bawahnya. Anak, cucu, dan cicitnya. Kami berdoa untuk generasi lanjut usia. Generasi yang penuh dengan kuasa Roh Kudus dan urapan. Impartasikan kepada generasi di bawahnya Tuhan. Hamba berdoa untuk generasi papa mama. Urapi mereka Tuhan. Pakai jadi berkat supaya bisa mengarahkan generasi yang lebih muda di bawahnya sampai kepada anak-anak, bahkan sampai kepada generasi yang paling muda, generasi alfa, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan melawat saudara. Hari ini persembahkan talentamu, persembahkan bakatmu, persembahkan keahlianmu, sarjana apa yang engkau punya, pakai untuk melayani generasi akhir zaman ini. Jangan terpaku dengan jadwal gereja, dinding gereja. Pakai sarana-sarana media untuk jadi berkat. Terima kasih untuk firman-Mu, teguhkan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berkat Tuhan mengalir atas kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Nah, sebentar kita akan memberikan persembahan dan berdoa syafaat. Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari persiapkan setiap persembahan, baik persembahan umum, perpuluhan, dan persembahan-persembahan lain. Dan kita akan berdoa serta kita akan berdoa syafaat bagi bangsa, negara, kota, dan keluarga kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah secara online pada hari ini. Dan saatnya kami akan memberikan ucapan syukur kami melalui bentuk persembahan-persembahan yang sudah kami persiapkan di rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau yang memberkati persembahan kami ini sehingga berguna bagi pelebaran pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih, berkati semua dan berkati usaha, pekerjaan kami, keluarga kami, dan biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan melalui persembahan kami ini. Terima kasih, dan siang ataupun hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tetap menyertai, memberkati bangsa ini, khususnya di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami memohon tangan kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, di tengah-tengah bangsa kami, sehingga pemulihan demi pemulihan boleh terjadi dari Sabang sampai Merauke. Engkau juga memberkati, menyertai dengan hikmat mereka kepada pemerintahan kami, khususnya pemimpin Bapak kami, Bapak Presiden Jokowi, beserta seluruh jajarannya Tuhan. Dari pusat sampai ke daerah Tuhan yang menyertai, memberkati, sehingga seluruh keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, khususnya memasuki era baru, new normal Tuhan. Berkati sehingga
keputusan ini boleh membawa dampak positif bagi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa bagi seluruh masyarakat penduduk di bangsa kami ini boleh mengikuti dengan baik, dengan bijaksana segala keputusan-keputusan yang ada untuk kebaikan kami bersama. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami sakit, yang tertular pandemi, Tuhan tolong dengan kuasa-Mu, dengan darah-Mu, bilur-bilur-Mu Tuhan, terjadi mujizat demi mujizat sehingga semakin banyak kesembuhan demi kesembuhan boleh terjadi di tengah-tengah bangsa kami ini. Terima kasih, berkati kota kami, kota Bali Tuhan, Denpasar Tuhan, biarlah nama Tuhan juga dipermuliakan di tengah-tengah kota kami ini ya Tuhan, dan situasi-situasi juga yang terjadi di tengah-tengah kota kami ini Tuhan pulihkan, Tuhan menyertai sehingga boleh terjadi pemulihan demi pemulihan yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami serahkan seluruh keluarga kami, seluruh jemaat Tuhan di GBI Shalom boleh disertai, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Segala usaha, pekerjaan, keluarga kami diberkati, disertai, dilindungi Tuhan sehingga kami tetap kuat, sehat daripada Engkau ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu bagi anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang hari-hari ini mengalami pergumulan. Tuhan tolong juga ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa sehingga mereka mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah problema yang mereka alami. Terima kasih, ini doa dan syafaat kami, serahkan ke dalam tangan-Mu Engkau yang sempurnakan dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, para pendoa dan seluruh jemaat yang mengikuti kegerakan rangkaian doa berantai, kita sudah menginjak hampir 2 minggu. Nanti hari Senin persis 2 minggu karena kita mulainya tanggal 8 Juni dan akan berakhir pada akhir bulan ini. Kami ingin mengajak saudara-saudara para pendoa dan seluruh jemaat yang selama ini sudah mengambil slot-slot doa untuk berdoa secara berantai per 30 menit, bahkan ada yang mungkin mengambil 2 atau 3 slot dalam sehari. Saya ingin memberikan dorongan sekaligus apresiasi apa yang sudah Bapak Ibu Saudara lakukan selama ini. Ingat, ini bukan hanya untuk gereja kita, untuk satu gereja, tapi untuk tubuh Kristus, untuk bangsa kita, bahkan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Bapak Ibu sekalian, pokok doa akan ditambahkan atau diupdate atau akan divariasi oleh Ibu Gembala bersama dengan Pak Ketut Artane dan tim pendoa syafaat kita. Nanti akan disebar ke pribadi atau ke grup supaya para pendoa dan sidang jemaat yang ikut berdoa selama ini dalam gerakan doa rantai bisa berdoa dengan lebih segar, dengan pokok-pokok doa yang baru dan up to date. Bapak Ibu sekalian, saya ingin membacakan dalam Habakuk pasal 2 ayat yang ke-1. Habakuk pasal 2 ayat yang ke-1, di sana dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Bapak Ibu sekalian, pasal 2 itu adalah sebuah perubahan yang terjadi pada diri Habakuk. Sebelumnya di pasal 1, Habakuk itu mengeluh, komplain, mulai mempertanyakan sikap Tuhan karena kesulitan, penderitaan, masalah yang menimpa bangsanya. Habakuk tidak henti-hentinya heran kenapa itu bisa terjadi. Sampai akhirnya Habakuk memutuskan naik ke tempat pengintaian, ke menara. Bapak Ibu sekalian, para pendoa adalah orang-orang yang berada di atas menara. Seorang pendoa adalah seorang yang memiliki penglihatan jauh ke depan, yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Itulah mata iman, itulah mata ilahi, di mana Tuhan juga di tempat yang maha tinggi, melihat seluruh bumi. Mari saya mengajak saudara terus berdoa, jadilah orang-orang yang berdiri di atas menara, mengintai, melihat jauh sebelum segala sesuatu terjadi. Dan Tuhan bisa pakai para pendoa, jemaat yang berdoa dalam kegerakan doa rantai di GBI Shalom ini untuk menyatakan perkara-perkara ilahi. Dan luar biasanya Bapak Ibu sekalian, setelah Habakuk naik ke tempat pengintaian, ke menara untuk dia menanti-nantikan Tuhan berbicara, maka dari perkataan-perkataan yang negatif, dari perasaan-perasaan yang negatif di pasal 1, maka Habakuk mengalami perubahan. Maka buku atau kitab Habakuk ini ada beberapa hamba Tuhan berkata inilah kitab yang menggambarkan from worry to worship. Dari kekhawatiran kepada penyembahan.
from worry to glory. Dari kekhawatiran sampai mengalami kemuliaan Tuhan. Ada juga yang mengatakan from fear to faith. Dari ketakutan yang melanda menjadi orang yang beriman. Dan ini yang terjadi pada Habakuk dan saya rindu terjadi pada para pendoa. Ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Pendoa harus punya faith, iman. Pendoa harus punya roh menyembah, worship. Pendoa harus berkata, bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Diawali dengan masalah, diawali dengan persoalan, diawali dengan kesakitan, diawali dengan kekhawatiran, diawali dengan ketakutan, diakhiri dengan perkataan iman dan kemenangan. Bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terus berdoa, semangat, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih apa yang tadi sudah disampaikan Bapak Gembala. Biarlah boleh menjadi satu hal yang membuat kita semakin bersemangat lagi. Berdoa syafaat untuk bangsa kita, untuk gereja, dan untuk kita semuanya. Ya, supaya kita boleh semakin berkobar-kobar dalam doa kita yang mungkin sudah mulai lemas gitu ya. Karena sudah jalan 2 minggu ini, mari terus bersemangat. Tetap 90 orang yang saya tahu yang ikut berdoa rantai biar bisa tetap di jamnya berdoa, diambil di jam-jamnya. Nah, saya boleh ingatkan, mungkin ada yang sempat luput-luput ini berdoanya. Pasang alarm, ya, bisa dipasang alarm 5 menit sebelum jam doa. Seperti saya ambil 2 jam, ambil 2 slot jam. Saya pasang alarm semuanya sehingga pas jamnya mau berdoa, saya ingat selalu. Dan saya cepat-cepat masuk ke ruang doa untuk berdoa. Dan supaya kita juga mengalami kebangunan rohani. Ingat dari awal yang saya katakan bahwa kita bukan hanya berdoa syafaat, tapi kita juga minta kebangunan rohani atas diri kita sendiri. Karena dalam doa syafaat itu, sebelum doa syafaat kita memuji menyembah Tuhan, entah di tengah-tengah kita akan memuji menyembah Tuhan juga, entah di akhir juga kita akan memuji menyembah Tuhan. Dan setiap kita yang masuk dalam gerakan doa rantai ini, saya percaya kita juga boleh mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kerohanian kita, roh kita boleh semakin dibangkitkan, amin. Dan terus kita lanjutkan sampai di akhir bulan Juni. Nah, entah ke depan kita akan menyambung bagaimana caranya, nanti urusan belakang. Tapi yang penting kita selesaikan ini dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa, minta Tuhan lawatan atas setiap kita, lawatan atas gereja kita, berkat atas bangsa kita, dan semuanya kita. Bahkan lewat apa yang kita berdoa, akan muncul pendoa-pendoa luar biasa yang Tuhan berikan atas GBI Shalom ini. Karena setiap orang itu adalah orang-orang yang bisa berdoa. Ya, jadi jangan sampai bilang enggak bisa berdoa, tapi berdoa syafaat Tuhan taruh dalam setiap hati kita. Tapi akan Tuhan munculkan secara khusus pendoa-pendoa yang diberikan karunia berdoa atas gereja ini. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Tetap semangat, kita terus bersama-sama dan kita berharap nanti pada akhir penutupan hari Selasa masih 2 minggu lagi ya, masih Selasa depan lagi kita akan ada penutupan bersama-sama. Ya, itu aja, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah memberikan yang terbaik, persembahan keuangan kita terutama hati dan hidup kita. Dan kita sudah berdoa syafaat dan kita percaya doa syafaat kita didengar oleh Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, kita bersyukur dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hamba-hambamu yang sudah melayani dan seluruh tim yang merekam ibadah ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati, semakin diurapi Tuhan, tidak kekurangan sesuatu yang baik. Dalam nama Yesus, berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Baik pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Diberkati Tuhan limpah sempurna, semakin bahagia, sehat, penuh Roh Kudus, takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun atas mereka. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Dan sebentar kami akan terima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian kita bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus saya terima kesembuhan. Segala sakit penyakit sudah dihancurkan. Saya terima kesembuhan. Organ-organ tubuh yang sehat. Dalam nama Yesus. Demikian juga rumah tangga dan pernikahan jemaat Tuhan dipulihkan. Semakin manis, semakin harmonis. Relasi orang tua dan anak, relasi orang tua dengan saudara dan bersaudara dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus.
Juga hamba berdoa untuk usaha dagang, toko, warung, kantor, bisnis, apapun yang berkenan di hati Tuhan. Diberkati oleh Tuhan, tidak ada kebangkrutan. Engkau semakin kreatif dan engkau menjadi orang-orang yang menjadi berkat. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Mari arahkan hatimu kepada Bapa yang baik, angkat kedua tanganmu. Kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan keselamatan yang pasti dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Hari ini sepanjang umur hidup kita, sampai Maranatha Tuhan datang kembali, kita diberkati oleh Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat atas jiwa kita. Terimalah berkat ini dan kita mengakhiri ibadah kita dengan materai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita sudah diberkati dalam hadiratnya dan juga firman-Nya hari ini. Mari kita jalani di hari-hari depan kita dengan penuh dengan semangat dan sukacita, sebab Tuhan Yesus selalu baik. Amin Bapak Saudara. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, oh, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, oh, Allah yang mengasihiku, oh, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya.